semuanya, balik lagi sama aku, Mimin yang cantik. Dan kali ini, Mimin akan ceritakan seluruh alur cerita anime Last Dance. Tetapi jika ada kesalahan dalam alur ceritanya, mohon dimaafkan. Sebelum memulai ceritanya, ada baiknya kalian tekan tombol like dan subscribe, juga nyalakan notifikasinya. Tanpa lama-lama, langsung saja kita bahas ceritanya. Anime ini bercerita tentang seorang anak yang berasal dari desa Kunlun, desa yang jauh dari kota. Karakter utama dalam anime ini bernama Lioi. Lioi adalah anak paling lemah di desanya. Lioi mempunyai satu keinginan, yaitu menjadi prajurit di ibu kota. Keinginan Lioi berasal dari sebuah novel yang diberikan kakaknya pada saat Lioi masih kecil. Novel tersebut berkisah tentang seorang pahlawan. Hari berganti di mana Lioi sudah siap untuk mengikuti ujian prajurit dan ia memutuskan untuk pergi ke ibu kota. Kemudian Lioi mampir di rumah penyihir yang bernama Mari. Lioi pada saat itu diperintahkan oleh kepala desanya untuk menginap di rumah Mari. Pada saat kedatangan Lioi, penyihir Mari terlihat cuek dan sombong. Mari juga menjelaskan bahwa di sini bukanlah penginapan. Kemudian Mari menanyakan dari mana ia berasal. Lioi kemudian menjawab bahwa ia dari desa Kunlun. Melihat Lioi berasal dari desa Kunlun, Mari ketakutan, karena desa tersebut adalah desa di mana penduduknya memiliki kemampuan yang luar biasa atau bisa dibilang overpower. Dan orang yang mengutus Lioi bernama Alka. Ia adalah kepala desa Kunlun, termasuk guru dari Mari. Kemudian Lioi mengeluarkan bola kristal yang diberikan Alka kepadanya, dan memberikan kristal tersebut kepada Mari. Ternyata kristal itu adalah sebuah alat transportasi dari Alka untuk sampai sekaligus memberikan pesan kepada Mari dan mengizinkannya untuk tinggal sementara waktu bersama Mari. Pada akhirnya, Mari menerima Lioi untuk menginap di rumahnya, sekaligus Mari sembah sujud kepada gurunya. Lioi pun akhirnya diterima untuk menginap di rumah Mari. Lioi juga menceritakan bahwa ia berlari dari desa Kunlun untuk sampai di ibu kota dalam waktu 6 hari. Lioi merasa minder karena ia sangat lemah. Bahkan kakeknya yang sudah tua bisa sampai dalam waktu 2 hari. Mendengar hal tersebut, Mari merasa kaget bahwa Lioi adalah orang yang kuat, tapi Lioi merasa dirinya paling lemah. Hari berganti, di mana Lioi sedang jalan-jalan di ibu kota dan sekaligus ingin mendaftar ujian untuk menjadi prajurit di ibu kota. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seorang wanita yang sedang diserang oleh serangga raksasa. Ternyata wanita itu adalah seorang putri yang dijuluki Putri Sabuk, karena sabuk yang berada di kepalanya tidak bisa lepas dan hal itu membuat dirinya dihina oleh semua orang. Wanita tersebut bernama Selen. Lioi pun menyelamatkan Selen dan menghajar serangga raksasa dengan mudah, sekaligus melemparnya. Lioi juga mengusap kepala Selen dengan sapu tangan yang telah ia berikan mantra kuno untuk membersihkan kotoran debu. Kemudian Lioi pun pergi meninggalkannya. Ternyata sapu tangan yang diusapkan Lioi di kepala Selen bisa menghapus mantra kutukan yang terdapat dalam sabuk tersebut. Pada akhirnya, Selen mengagumi Lioi karena berkat dirinya, sabuk di kepalanya bisa lepas. Hal itu membuat Selen tergila-gila padanya, karena Selen menganggapnya sebagai pahlawan yang datang menyelamatkannya. Di saat ujian akan segera diselenggarakan, Lioi duduk di samping wanita yang juga ikut ujian tersebut. Wanita itu bisa merasakan bahaya dan tahu bahwa Lioi adalah orang yang sangat kuat. Panitia penyelenggara di ujian tersebut juga menyadari bahwa kekuatan Lioi sangat luar biasa. Namun Lioi menganggap dirinya sangat lemah dan tidak menyadari akan kekuatannya.
Liyoi juga bertemu kembali dengan Selen. Selen sangat tergila-gila pada Liyoi dan ingin terus di dekatnya. Ujian menjadi prajurit pun dimulai. Namun Liyoi gagal dalam ujian tersebut. Dan para peserta ujian yang tahu akan kemampuan Liyoi mencarinya di kelas karena Liyoi tidak ada. Walaupun Liyoi gagal menjadi prajurit, ia bertekad untuk ikut ujian lagi tahun depan dan memutuskan untuk mencari kerja sampingan di ibu kota. Liyoi melihat brosur pekerjaan. Ia pun mendatangi restoran rumah makan untuk melamar kerja di sana. Awalnya pemilik rumah makan itu takut akan aura Liyoi dan langsung menyerang Liyoi. Karena pemilik restoran itu tahu akan kekuatan tersembunyi dari Liyoi. Dan ternyata pemilik restoran itu adalah mantan anggota kerajaan. Karena itu, ia bisa merasakan aura kekuatan Liyoi. Singkat cerita, akhirnya Liyoi diterima kerja di sana karena Liyoi pintar memasak dan memiliki bakat yang lainnya. Alasan Liyoi tidak lulus ujian prajurit karena soal ujian yang Liyoi isi di dalam selembar kertas dianggap sebuah coretan. Tapi ketika salah satu guru melihat jawaban Liyoi, ia sangat terkejut karena coretan itu adalah rune kuno. Lalu raja menyuruh prajurit untuk menemukan Tuan Putri dan akan mengabulkan apapun permintaannya jika berhasil menemukan Tuan Putri yang hilang. Selen bertekad mencari Tuan Putri, dan sebagai imbalannya, Liyoi harus diluluskan sebagai prajurit. Scene berpindah, di mana Liyoi kemudian pulang dan sampai di rumah Mari. Liyoi juga mengatakan bahwa ia gagal menjadi prajurit kerajaan. Alka yang saat itu ada di sana, kaget mendengar berita bahwa Liyoi gagal. Liyoi juga memohon kepada Alka untuk mengizinkannya tinggal lebih lama bersama Mari, supaya bisa ikut ujian prajurit tahun depan. Liyoi pun disetujui oleh Alka untuk tinggal lebih lama lagi di ibu kota. Ternyata, kerajaan ini sedang mengalami krisis yang sangat membahayakan, di mana saat Mari berbicara kepada kepala desa Kunlun yaitu Alka di festival nasional. Mari menjelaskan akan terjadi peperangan karena raja kerajaan sedang dimanipulasi orang lain. Dan ternyata, penduduk desa Kunlun memiliki aturan untuk tidak ikut campur terhadap permasalahan yang ada di ibu kota. Penduduk desa Kunlun akan turun tangan jika itu berkaitan dengan Raja Iblis atau bencana besar. Alka juga memperingatkan Mari, jika Liyoi ikut terseret dengan masalah ini, Liyoi akan disuruh kembali ke desa. Di hari berikutnya, Liyoi bertemu dengan prajurit dari kerajaan yang selama ini sedang mencarinya karena kekuatannya sangat dibutuhkan untuk kerajaan. Mereka berdua sangat terkejut karena ia bekerja di restoran bapak tua yang bernama Chrome. Dan tiba-tiba terjadi keributan di ibu kota. Keributan yang disebabkan oleh Selen yang sedang berdebat dengan Alan. Dan ternyata mereka berdua adalah prajurit kerajaan. Kemudian Alan menyerang Selen dengan kapaknya. Akan tetapi, sabuk yang selama ini menyegel wajahnya bergerak sendiri dan menangkis serangan dari Alan. Selen kegirangan dan bahagia. Ia menyangka bahwa itu adalah perlindungan dari Liyoi. Pada saat itu juga, Liyoi melihat perdebatan itu. Karena tahu Liyoi datang ke situ, Selen mendekatinya dengan kegirangan. Kemudian Selen mengatakan bahwa Liyoi akan menggantikan pertarungannya dengan Alan dengan alasan untuk melindunginya. Alan juga memberikan kesempatan kepada Liyoi untuk memukulnya duluan. Akan tetapi, Alan tak mengetahui kekuatan Liyoi, dan itu menjadikannya masalah besar. Karena hal itu, Liyoi menuruti perkataan Alan dan meluncurkan pukulannya. Tapi sebelum pukulan Liyoi mengenai wajah Alan, Mari membawa Liyoi terbang dengan sihir anginnya. Jika pukulan Liyoi tidak dihentikan, maka Alan bisa mati. Lalu Liyoi salah paham dan menganggap Mari adalah penyelamatnya. Akan tetapi, yang sebenarnya adalah Mari melindungi Alan dari pukulan Liyoi. Setelah itu, mereka bertemu dengan Chrome. Chrome menyuruh Liyoi untuk pulang duluan. Kemudian Chrome membungkuk kepada Mari.
karena Krom tahu bahwa Mari adalah putri kerajaan yang selama ini dianggap hilang. Krom keluar dari militer karena merasa bertanggung jawab setelah kehilangan sang putri. Scene berpindah di mana Selen dan Riho akan membeli informasi kepada penyihir Mari. Namun sesampainya di rumah Mari, ternyata yang membukakan pintu rumah Mari adalah Liyoi. Tentu saja Selen dan Riho sangat terkejut, karena pria pujaannya tinggal bersama wanita lain. Dan seketika itu juga Mari datang. Selen dan Riho menanyakan di mana putri kerajaan. Mari terlihat sangat gugup dan gelisah, karena memang Marilah putri tersebut. Karena terjadi beberapa kejadian, Mari pun mengakui bahwa ialah putri yang selama ini hilang. Selen dan Riho juga menjelaskan alasan mereka mencari sang putri adalah supaya Liyoi bisa jadi prajurit kerajaan. Karena alasannya adalah Liyoi, kemudian Mari memutuskan untuk bertukar informasi agar mereka berdua menyelidiki kasus siapa dalang sebenarnya yang menyebabkan raja seperti sekarang. Dan pada akhirnya, Selen dan Riho menyetujui akan hal itu. Liyoi juga ingin membantu, tapi Mari memarahinya untuk tidak ikut campur. Karena sebelumnya kepala desa Kunlun Alka pernah mengatakan untuk tidak membawa Liyoi ke dalam masalah. Pada saat itu pula, mereka sedikit renggang dan Liyoi jadi sedih. Hari berganti, Selen dan Riho menjalankan tugas yang diberikan Mari. Di sisi lain, Alka mengajak Liyoi yang sedang murung untuk bersenang-senang di pameran. Namun tiba-tiba monster serangga menyerang pameran itu. Di saat kejadian itu, Krom sedang berada di istana kerajaan bersama dengan Raja dan Metropan. Karena Selen dan Riho berhasil mendapatkan informasi, akhirnya Krom mengungkap dalangnya, yaitu Metropan. Alasan Metropan melakukan hal itu karena raja yang membiarkan kerajaan Jio bertindak seenaknya dan dibiarkan begitu saja. Sepertinya dulu ada konflik antara dua kerajaan yang membuat Metropan memiliki keinginan balas dendam. Mari dan yang lainnya pun datang ke tempat ayahnya, yaitu sang raja. Mari juga sudah menyiapkan senjatanya berupa rune untuk menghilangkan kutukan ayahnya. Kemudian raja menyerang Metropan dan mengubahnya menjadi monster. Metropan langsung menyerang mereka semua, sementara Mari melawan ayahnya sendiri yang sedang dirasuki. Mari sangat ingin ayahnya kembali seperti dulu, namun serangan rune Mari berhasil dipatahkan, yang membuat Mari berputus asa. Ayah Mari juga mengatakan bahwa yang merasukinya adalah Raja Iblis bernama Abaddon. Setelah mendengar hal itu, Mari merasa jengkel dan kesal, karena kalau tahu yang merasuki ayahnya dari awal adalah Raja Iblis, ia bisa meminta bantuan Alka dan Liyoi. Kemudian Mari lari untuk mencari Liyoi, sementara Liyoi yang mendengar ancaman sedang berlari menuju istana, karena Liyoi merasa khawatir kepada Mari. Di tengah perjalanan, Liyoi bertemu dengan Alan yang sedang ketakutan dan bersembunyi di dalam gang. Karena Alan takut terhadap monster serangga dan tak punya keberanian untuk melawannya. Kemudian Liyoi memberikan kata-kata mutiaranya yang membuat Alan bangkit dan tak akan ketakutan, juga berusaha menghadapi monster serangga tersebut. Di lain waktu, Alka juga mengeluarkan sihirnya yang besar dari langit untuk mengalahkan monster serangga tersebut. Sementara Krom dan yang lainnya masih bertarung dengan Metropan yang sedang kerasukan. Pada akhirnya, Liyoi sampai di kerajaan. Selen sangat senang dan ingin memeluk Liyoi. Akan tetapi Liyoi mengabaikan hal itu dan menanyakan apa yang terjadi pada Krom. Liyoi juga menceramahi Metropan hingga kesadarannya kembali, walaupun Liyoi menganggap Metropan sedang mabuk dan memakai kostum. Mari juga keluar pintu dan sedang dikejar oleh raja. Mari pun langsung memeluk Liyoi dan membuat Selen marah melihatnya. Ketika raja datang, Liyoi melihat raja sedang memakai kostum, dan ia tak tahu bahwa raja sedang dirasuki Raja Iblis. Mari kemudian berpura-pura sudah mengalahkan Raja Iblis tersebut, dan menganggap ayahnya adalah orang yang mengganggunya dan terlihat kotor. Mari memerintahkan Liyoi untuk membersihkan ayahnya dengan kain yang waktu itu. Karena Liyoi anak yang polos, ia menuruti perkataan Mari
dan mengusap wajah raja dengan kain yang sudah ada mantra kunonya. Pada akhirnya, raja pun kembali normal, dan Raja Iblis Abaddon yang merasukinya sudah pergi. Chrome pun memutuskan untuk masuk ke kerajaan lagi dan menjadi prajurit kerajaan untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Metropan. Karena keinginan balas dendam Metropan dihukum di desa Kunlun untuk menjadi petani gandum. Ternyata Alka adalah orang yang pernah menyelamatkan desa Metropan saat Raja Belalang menghancurkan desanya. Alka memberikan makanan gandum kepada penduduk. Liyoi pun berhasil masuk Akademi Prajurit berkat permintaan dari Alan yang membantunya. Karena Alan berkontribusi banyak membantu kerajaan, ia diberi satu permintaan oleh Raja. Karena Alan menganggap Liyoi penyemangat hidupnya, yang membuatnya menjadi semangat lagi waktu melawan monster, Alan pun meminta Raja untuk menjadikan Liyoi seorang prajurit kerajaan. Permintaan itu pun dikabulkan. Alan juga menganggap Liyoi sebagai gurunya, karena Liyoi memiliki kekuatan yang luar biasa. Walaupun Liyoi menolak Alan untuk menjadi muridnya. Oke, cukup sampai di sini dulu dari Mimin. Dan jika kalian ingin tahu kelanjutannya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di next episode.